Jadi kita tetap sikap tegas. Kami mau klien kami saat ini juga ditunjukkan surat ya penjemputan atas masalah apa ya. Sehingga kami tahu jelas. Tapi kalau nggak tahu masalahnya, klien kami jangan pergi ya. Ayah mendiang Pradalaki dijemput Kodam 9 Udayana di Kupang. Kali ini kasusnya berbeda dan tidak ada kaitannya dengan kematian sang anak. Pradalaki sebelumnya meninggal dunia di tangan puluhan seniornya. Ia diduga disiksa sampai meninggal dunia dengan kondisi cukup mengenaskan. Sang ayah pun kesal dan terus berteriak di media sosial meminta keadilan. Sang ayah yang juga anggota TNI tak terima perlakuan keji pada anaknya. Sampai akhirnya kasus ini menjadi sorotan media massa dan viral di media sosial. Ibunda mendiang Pradalaki pun hanya meminta hukuman setimpal bagi pelaku penganiayaan anaknya. Putusan Hakim Dilmil Kupang adalah pidana penjara 69 tahun untuk 22 pelaku penganiayaan Pradalaki hingga meninggal dunia. Kodam 9 Udayana pun buka suara menanggapi viralnya video ketegangan saat Pelda Chrestian Namo, ayah Pradalaki, dijemput paksa anggota Provos Kodim 1627. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Widirahman, menyatakan bahwa penjemputan tersebut sudah sesuai dengan prosedur TNI AD untuk menindaklanjuti kasus ketidaktaatan perintah dinas, insubordinasi. Pengantaran dan penjemputan Pelda Chrestian Namo dilaksanakan Provos Kodim 1627 dan anggota Korem 161 sesuai prosedur yang berlaku, kata Kolonel Widirahman saat dihubungi Tribun Bali, pada Kamis 8 Januari 2025. Kapendam menuturkan, pada hari yang sama usai terjadi ketegangan penolakan itu, akhirnya Pelda Chrestian Namo diperiksa di Denpom 91 Kupang. Saat ini yang bersangkutan sudah berada di Denpom 91 Kupang untuk pemeriksaan, di hari yang sama, ujarnya. Pelda Chrestian Namo diantar ke Denpom 91 Kupang untuk dipemeriksa terkait ketidaktaatan terhadap perintah dinas militer, insubordinasi, di mana telah memiliki wanita simpanan di luar nikah. Diketahui, Pelda Chrestian dilaporkan terkait dugaan pelanggaran pasal 103 KUHP dan dugaan kumpul kebo atau hidup bersama wanita lain tanpa ikatan pernikahan sah sejak tahun 2018. Suasana di Pelabuhan Tenau, Kupang, mendadak mencekam pada Rabu 7 Januari 2025. Pelda Chrestian Namo terlibat ketegangan hebat dengan sejumlah anggota Provos yang hendak menjemputnya secara paksa. Bukan sekadar penolakan biasa, peristiwa ini menjadi momen emosional karena Pelda Chrestian adalah ayah kandung dari almarhum Pradalaki, prajurit yang tewas akibat penganiayaan seniornya pada Agustus 2025 lalu. Di tengah duka yang belum kering, Pelda Chrestian Namo kini justru harus berhadapan dengan hukum militer institusinya sendiri. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat Pelda Chrestian Namo yang baru saja turun dari kapal menolak keras untuk masuk ke mobil petugas. Didampingi kuasa hukumnya, Cosmas Jo, ia mempertanyakan surat perintah resmi penjemputan tersebut. Mana surat perintahnya? Kasih tunjuk saya. Saya siap lepas baju, seragam, saya siap pakai kolor saja, tapi jangan paksa saya, teriak Pelda Chrestian. Sebelumnya diberitakan Tribun Bali, Kodam 9 Udayana mengambil langkah tegas terhadap seorang prajurit, Pelda Chrestian Namo yang dilaporkan secara resmi ke Detasemen Polisi Militer, Denpom, 91 Kupang atas dugaan pelanggaran disiplin serius, yakni hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah, atau kumpul kebo. Pelaporan ini dilayangkan oleh Komando Distrik Militer, Kodim, 1627 Rotendao pada Rabu 5 November 2025 sebagai wujud dari tanggung jawab komando dalam menjaga marwah dan kehormatan institusi TNI Angkatan Darat. Menanggapi kasus ini, Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Widirahman, SH, MSI, menegaskan bahwa proses hukum terhadap Pelda Chrestian Namo merupakan bentuk nyata komitmen TNI dalam menjunjung tinggi aturan dan nilai-nilai kedinasan. Perlu kami tegaskan bahwa proses hukum terhadap Pelda Chrestian Namo murni karena pelanggaran disiplin prajurit. Hal ini tidak ada kaitannya dengan kasus lain, ujarnya kepada awak media di Denpasar, Bali. Pihaknya memastikan TNI AD selalu profesional dan objektif dalam setiap penanganan perkara. Siapapun prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran, akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, jelas Kolonel Widirahman. Kapendam menambahkan, bahwa langkah tegas yang diambil oleh Kodim 1627 Rotendao ini sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh prajurit agar senantiasa menjaga kehormatan diri dan institusi sesuai dengan nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit. Sementara itu terpisah, Danrem 161 Wirasakti, Brigjen TNI Hendro Cahyono, menjelaskan bahwa Pelda Chrestian Namo telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan seorang prajurit. Yang bersangkutan diketahui telah hidup bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan pernikahan yang sah, baik secara kedinasan maupun agama,
sejak tahun 2018 hingga saat ini, dan telah memiliki 2 orang anak, ungkap Brigjen TNI Hendro Cahyono. Berdasarkan pemeriksaan awal, Pelda Crestia Namo diduga telah melanggar pasal 103 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yakni dengan sengaja tidak menaati perintah kedinasan. Dandra menegaskan bahwa larangan tersebut sudah jelas termaktub dalam ST Panglima TNI nomor 3987/2009, yang secara eksplisit melarang setiap prajurit melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan yang sah. Selain itu, terdapat juga keputusan Kasat nomor Kep 334/2018 tentang petunjuk teknis prosedur penetapan PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat, di lingkungan TNI AD. Saat ini, kasus Pelda Crestia Namo telah ditangani dan berada dalam proses penyelidikan di Denpom 91 Kupang untuk memastikan semua prosedur hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Kita percayakan proses hukum ini kepada penyidik yang berwenang. TNI AD berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan hukum tanpa pandang bulu, pungkas Brigjen TNI Hendro Cahyono. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.